Bagaimana menjadi seorang yang pemaaf? Berat ini. Coba tengok dalam Al-Quran, urutannya dulu. Wal kaziminal ghaiz, tahan marah. Setelah tahan marah, baru masuk berikutnya. Wal afina anin nas, memberi maaf. Afina, memberi maaf. Siapa nama anaknya? Afina. Yang Afitek itu chat. Wal afina anin nas. Jadi langkahnya tahan marah dulu, setelah tahan marah baru beri maaf. Kalau duluan maaf tak tahan marah, itulah dia. Aku sebetulnya Pak Ustadz sudah kumaafkan dia. Udah jumpa sama dia sampai mati tak mau aku jumpa. Berarti tak ada maaf. Macam yang tertulis di gerobak truk di belakang, tiada maaf bagimu. Oleh sebab itu maka tahan marah. Dalam hadis yang kami bahas kitab Arba'in tentang la taghdab, jangan marah. Kalau kita marah sedang berdiri, duduk. Kalau marah sedang duduk, berbaring. Marah itu kobaran api neraka, padamkan dengan air wudu, bukan hand sanitizer. Padamkan air sembahyang. Oh Pak Ustadz, lambe sembahyang marah belum juga hilang Pak Ustadz. Mandi pakai air dingin, menghilangkan marah. Karena geloranya itu di dalam jantung, mendidih darah di jantung itu, dipadamkan dia. Tak juga hilang Pak Ustadz. Jembatan dekat. Insya Allah kalau masuk ke Sungai Siak itu, bukan cuma marah itu hilang, kau hilang sekalian. Itu enaknya kita ceramah di dinas kesehatan nih. Kita macam ngobrol-ngobrol sama keluarga aja, macam cerita-cerita. Kalau di tempat lain mana pula saya bisa ceramah gini? Serius lah. Assalam, jaga image lah kita kan. Masa profesor kan alang Ustadz, Profesor Haji Abdul Somad, LC, DSA, PhD. Cuma yang anehnya di atas DSA, di bawah DSA. Nanti bapak ibu balik ditanya orang, kenapa titel bersama tu ubah-ubah, entahlah, entah hati bawah betul. LC ko esok kalau ditanya orang, LC ko artinya licence. LC itu licence. Jangan suruh tanya orang, Ustaz Somad tu titelnya LC yo, apa artinya? Lulusan Kairo. LC ko licence. Licence itu membacanya lisans, artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajar agama Islam dari Al-Azhar. DES ini bukan kampung. DSA kok nanti tulis di Google apa kepanjangan DSA. DSA kok kepanjangan Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Karena Maroko itu dijajah Prancis, maka kurikulum pendidikannya ikut program itu. Diplôme Études Supérieures Approfondies. Setelah disahkan oleh Kementerian Agama, selevel dengan S2. PhD ini Philosophy of Doctor. S3. Profesor ini visiting professor dari University Brunei Darussalam. Itu perlu saya jelaskan. Jadi supaya nanti kalau ditanya orang dinas yang lain, jangan disangka orang itu dinas kesehatan yang ngundang Ustaz ece-ece. Sombong Ustaz itu sekarang. Bagaimana supaya kita menjadi pemaaf? Begini aja. Bapak Ibu tengok kan bagaimana orang mengejek, mencaci maki, haters saya membuli itu. Saya sampai pada level, dulu saya tak tahan.
Asal saya baca itu hilang selera makan saya. Asal saya baca itu berpengaruh kepada ceramah. Mau ngamuk-ngamuk saya ceramah. Hari ini. Tapi setelah sekarang, hari ini kan santai aja kan? Nyantai. Saya sampai pada level melihat orang ini tidak lagi marah tapi kasihan. Kasihan saya. Kasihannya, udahlah hidup pendek, amal sikit, memaki-maki orang pula. Jadi sampai pada kasihan selalu saya doakan setiap malam, ya Allah, pengejek-pengejek, pembuli-pembuli saya ini beri mereka hidayah, kasih dia rezeki yang halal, cepat dia taubat ya Allah, matikan husnul khatimah. Tulus dari dalam. Dulu saya doakan juga, cuman lain doanya. Kalau bisa. Tapi sekarang ini saya plong. Tapi menuju proses ke situ tuh lama. Menuju proses dari marah ke maaf tuh lama. Nah, jadi sekarang kasihan. Menengok orang mengejek-ejek kita itu, musuh tuh kasihan. Nah, jadi saya yakin itu pertolongan Allah Ta'ala. Maka minta tolong sama Allah supaya dihilangkan rasa benci dalam hati kita. Ada seorang perempuan, dulu dia penari jahat. Tobat dia. Namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, salah satu wali Allah. Pas ditanya orang, Rabi'ah, adakah benci dalam hatimu? Tidak. Semuanya sudah diisi oleh cinta dan kasih sayang. Memandang manusia ini dengan pandangan kasih sayang. Gara-gara kasih sayang itulah maka kami mendirikan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dibawalah saya oleh Bang Riau Kepri Syariah seberang Sulawesi, bertamu ke rumah ibu-ibu. Penyerahan sebetulnya di rumah Pak RW, tapi ada satu orang ngajak saya, ayolah ke belakang Pak Ustadz Somad. Akhirnya kami pergilah ke belakang, menengok seorang ibu, badannya stroke sebelah, tinggal di rumah kayu, lapuk. Rupanya rumah kayu itu menumpang di tanah wakaf mau pembangunan MDA. Habis itu saya kumpulkan kawan-kawan, ini tak bisa sekali kita, tak bisa sekali kita kumpulkan duit orang Riau ini banyak-banyak, lalu kita salurkan. Ajaklah saya kemanapun saya akan menghadap. Maka Ustadz Al-Nob pun membuatkan jadwal ke kantor ini, ke itu. Ayo kita kantor wali kota. Ayo kita jumpai Pak Fulan. Ayo. Ini ada orang duitnya banyak, kita minta. Ayo. Pokoknya kemana Ustadz Al-Nob, sami'na wa ata'na. Saya ini disuruh-suruh Ustadz Al-Nob aja nih sekarang. Ada kemari. Ayo. Nanti kami buat kotak-kotak di rumah-rumah makan. Rumah makan buat kotak macam akuarium, itu dibuat gambar Ustadz di bawah begini. Pas di lubang kerincing itu masuk duit. Jangan sampai ada orang Pekanbaru, orang Riau tak makan. Target kami tak banyak-banyak, makan aja dulu. Maka tiap bulan beras itu harus sampai. Ada tetangga, kawan, sahabat. Cuman tujuan saya bercerita ini supaya jamaah itu mengasih beras. Setelah diumumkan, banyak mengasih daftar fakir miskin. Kecuali dinas kesehatan. Dinas kesehatan penuh akuarium itu tadi. Terima kasih segala. Bagaimana mengatasi cewek matre? Perempuan perlu menikah dengan suami yang punya harta. Betul, Bu? Karena suami wajib menafkahi istri. Suami, kalian wajib memberikan 5 kepada istri. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Ibu, alhamdulillah semua sudah dikasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Alhamdulillah, omahe api-api tenang. Yang keempat, pendidikan. Ibu dikasih pendidikan, sholat, ngaji. Yang kelima, perhatian. Jadi suami tetap ada materi, makan, pakai. Tapi kalau istrinya menuntut, minta belikan istana, minta belikan mobil mahal, tidak sesuai dengan kemampuan suami, dikhawatirkan suaminya mati berdiri, mati tegak dia. Jadi kalau kamu belum nikah, ada cewek matre terlalu banyak permintaan, cari yang solehah, banyak di Bukit 9 insya Allah. Tapi saya mau sama dia aja Pak Ustaz.
Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Nah ini untuk yang jomblo-jomblo. Jangan kalian pertahankan juga si matre itu. Biarlah dia kawin sama matre 6.000 aja. Bolehkah yang menyembelih hewan potong dibayar jasanya? Saya ketua masjid sampaikan ke ketua panitia supaya waktu menerima duit kurban itu bunyi akadnya begini. Ibu bapak bunyi akad ini. Saya bayarkan 2,5 juta untuk biaya kurban dan biaya operasional tunai. Supaya apa? Karena sapi itu tak sama yang kurus yang gemuk. Oleh sebab itu sisa duit itu dipakai untuk biaya operasional, ongkos truk pembawa, sampai di Pekanbaru nginap dulu sapinya beberapa malam. Siapa yang jaga malam? Lalu kemudian ada 2 itu yang mesti digaji. Tak boleh diambil dari daging, tak boleh kepala dikasih ke dia sebagai gaji upah. Yang 2 yang wajib digaji itu adalah tukang potong dan tukang kulit. Tukang potong itu kalau tak dikasih pisau itu bisa ke kita. Makanya ini kita harus tanya dari awal. Bapak kalau memotong 1 ekor berapa? 50.000 kata dia. Ah ini sapi ada 5. Kalau gitu 250. Dari awal tuh harus jelas MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Kalau tidak nanti menjadi konflik di tengah masyarakat. Itu mesti dikasih upah. Di sini pertanyaannya, bolehkah yang menyembelih hewan potong dibayar? Bukan boleh, wajib dia dikasih upah, karena dia juga mau makan. Kecuali yang motong terobokop. Atau dibagi saja daging kurban untuk dia. Daging kurban, kulit kurban, kepala kurban tak boleh dijadikan sebagai upah. Sebagai hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah dapat, alhamdulillah, tak dapat, tak apa-apa. Itu hadiah. Kalau upah wajib ada. Kalau tak ada, panjang. Oleh sebab itu tukang potong sama tukang kulit jangan daging sebagai upah, sebagai hadiah, tapi dia kasih gaji. Saya laki-laki masih selalu melakukan dosa, segala jenis maksiat, bahkan segala dosa besar yang diharamkan Allah. Apakah amal saya diterima Allah? Bagaimana cara saya melakukan taubat? Yang pertama, mandi taubat. Di mana mandi taubat? Bisa di toilet masjid, di rumah bisa. Kalau saya mandi di sungai, bagus. Pergi sebelum Bangkinang ada jembatan, antur ke bawah. Insya Allah, kalau kau mandi di Sungai Kampar, bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu tinggalkan semua dosa, insya Allah Allah mengampuni segala dosa-dosa. Semuanya Pak Ustaz, kabeh diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Anak-anak muda yang banyak dosa, segera bertobat. Kiamat sudah dekat, Covid sudah pulang, datang panas. Saya baca di internet, kapan panas ini akan berakhir? Akhir Oktober baru berakhir. Masih panjang, 5 bulan lagi kita panas. Mudah-mudahan rambut ibu nggak gugur. Bagaimana cara iman naik terus Pak Ustaz? Kalau naik terus tak turun, itu minyak. Yang namanya iman itu al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu memang turun. Berada di tempat yang baik, dinas kesehatan. Bersama orang baik-baik, pegawai dinas kesehatan. Membahas yang baik-baik, pengajian. Iman naik. Bersama orang yang tak baik, dinas yang lain.
berada di tempat yang tak baik, membicarakan yang tak baik, iman turun. Maka mesti jaga yang tak, supaya selalu di tempat yang baik, bersama orang baik dan beramal baik. Makanya nanti pulang dari kantor kan di rumah. Di rumah itu usahakan punya komunitas baik, lingkungan musola, masjid, surau. Di kantor punya pengajian. Masih ada pengajian surau? Alhamdulillah. Saya sangka udah almarhum. Alhamdulillah. Terus tinggal. Kita ini kan cuma dua, rumah sama tempat kerja. Di lingkungan rumah ada pengajian sore, tapi betul-betul ngaji. Ini sampai ke masjid tak mengaji. Ramai ke masjid, rupanya arisan. Arisan boleh, tak apa-apa, tapi yakinkan jantung normal. Karena arisan ini kalau jantung tak normal berharap goncang nama keluar, rupanya tak keluar, kumat. Bagaimana cara iman supaya naik terus? Jaga 3. Berada di tempat yang baik, bersama orang baik, ikuti selalu kegiatan yang baik-baik. Lingkungan sering berpengaruh dan iman betul. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Coba kalau yang mirip saya hamba setan. Saya hamba Allah. Apa hukumnya meninggalkan suami yang tak punya apa-apa? Sudah 10 tahun berumah tangga, tapi tidak ada perubahan ekonominya. Laki-laki sudah dikunci oleh Pak Tua. Ibu masih ingat perjanjian Bapak di depan Pak Tua? Masih ingat? Kalau saya tidak menafkahi istri saya 2 tahun lamanya, meninggalkannya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri boleh mengadu ke pengadilan agama Bangkinang, Kabupaten Kampar. Lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Jadi kalau bapak itu tidak ngasih nafkah, ibu lapor ke pengadilan. Tapi kalau ibu masih cinta, jagalah dia. Mas, orang mangan, orang popo, yang penting dengan kamu sampai ke surga, mas. Tapi kalau ibu nggak tahan, bapak sudah dikunci dengan sirat ta'liq, tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Zahir maksudnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal. Batin maksudnya apa? Nek manuk orang lebu selama 1 tahun, maka namanya al-uyub al-musawwahah. Itu maksud penyakit batin. Kalau dia sakit, maka dia disuruh senam, disuruh olahraga, disuruh minum madu. Nggak sehat juga selama setahun, ibu boleh mengadu ke pengadilan. Ditanya sama hakim, kamu menuntut? Betul Pak Hakim. Makan dikasih? Kasih. Pakaian dikasih? Kasih. Omah kasih? Kasih. Kenapa kamu nuntut? Manu Pak Hakim. Istri yang menuntut lebih kepada suami, rumah sudah dikasih, mobil sudah dikasih, sawit sudah dikasih, tapi dia nuntut terus, minta cerai, bergoncang tiang aras. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras. Tapi kalau suaminya pemabuk, suaminya pecandu narkoba, sudah dinasihati tidak mempan, dipanggil ini mama, alim ulama tak mempan, dia gugat ke pengadilan. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Pak Ustadz, kalau orangnya almarhum macam mana? Datanglah Sa'ad. Sa'ad ini sangat sayang dengan emaknya. Ya Rasulullah, ummi matat, oma aku mati, meninggal ya Rasulullah. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah boleh tak pahalanya untuk umatku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad. Ayu sadaqatu, sedekah apa yang paling elok? Kata Nabi, saqyul ma, sedekah yang paling elok memberi air minum. Itu maka kasih air minum. Sedekah paling elok kasih air minum. Tekan baru minum banyak sungai alir. Tapi di Afrika maka berlomba-lomba mereka berwakaf sumur bor. Maka Bapak Ibu, saya pergi ke Kalimantan ceramah, di depan rumah Bapak yang ngundang tuh ada dibuatnya filter gratis air, wakaf air minum.
Di Mesir, kalau di kampung-kampung itu di tengah-tengah sawah dibuat mereka tempat air minum tembikar dari tanah liat. Walaupun siang, kami sedang mancing waktu itu, mancing panas jam 12, jam 1 siang, panas sampai situ, alhamdulillah minum, panas-panas terik karena tanah liat dingin. Sedapnya lah air nih, kami tengok rupanya berlumut. Patutlah dingin. Akan datang tengok dulu. Jadi waktu saya balik ke kampung, ditunjukkan almarhumah emak, itu perigi datuk kau dulu buat. Tahu perigi? Sumur. Perigi datuk kau buat. Untuk apa? Datuk kau dulu membuat sumur tu wakaf. Kata dia dulu, kalau awak bawa wakaf sumur, mengalir sampai ke kubur awak. Oleh sebab itu maka kita yang punya wakaf, kita punya berikan. Itu sampai kepada almarhum rumah. Bagaimana pendapat Ustaz seorang perempuan yang sudah siap nikah, umurnya juga sudah cukup, tapi tidak ada laki-laki yang datang untuk meminang? Apa boleh perempuan tersebut mencari pendampingnya? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalil perempuan boleh, tapi nggak boleh langsung. Ini ada laki-laki yang ganteng, setiap barang dagangan kalau dia bawa laku terus. Mana orangnya? Dia panggil karyawannya. Karyawan, kenapa kalau laki-laki ini yang jualan kok barangnya laku terus? Siapa namanya? Jenenge siapa? Jenenge Muhammad. Di wonge ditunjukkan. Itu orangnya. Nabi Muhammad keluar, Khadijah melihat. Akhirnya tapi Khadijah nggak langsung ngomong, dipesankan ke pamannya. Pamannya ngomong, akhirnya mereka dinikahkan. Jadi bapak-bapak kalau punya anak gadis, punya cucu, punya anak, punya adik, boleh diomongkan ke laki-laki. Ada laki-laki di Bukit 9, orangnya alim, orangnya baik, orangnya amanah, omongkan, saya punya anak, kalau kamu mau saya nikahkan. Sawit saya nggak banyak ya, sejauh mata memandang. Karetnya nggak banyak ya, cukup untuk 7 turunan. Orang baik ini mesti dipertemukan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan cara yang baik-baik, insya Allah. Jangan suruh pacaran, jangan suruh dua-duaan, nanti setan. Luar biasa. Grup WA sering upload foto video maksiat. Bagaimana kita bisa istiqomah mengcounter? Keluar dari grup. Kalau grup dinas kesehatan ini isinya watawasau bil haq watawasau bisab, yang dikirim adalah video ceramah, nasihat, baik terus. Tapi kalau grup SD dulu, grup SMP dulu, isinya tak tentu arah, hanya ghibah, namimah, caci maki, sumpah serapah, lalu kemudian pula memancing-mancing untuk CLBK. Oleh sebab itu maka mohon maaf kawan-kawan grup, kalian kalau masuk neraka ramai-ramai, aku tak keluar. Dengan ada di grup itu kita sedang menyambung silaturahim. Tapi dengan bertahan di grup itu akan terjadi kemungkaran. Kalau berbenturan antara silaturahim dengan kemungkaran, mana yang lebih didulukan? Silaturahim atau menolak kemungkaran? Hebat orang dinas kesehatan bisa jawab. Kaedahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Berbenturan antara maksiat dengan perbuatan baik, dulukan menolak maksiat daripada mengambil yang baik. Kenapa bertahan di grup? Silaturahim apa? Maksiat isinya. Saya diundang sama jamaah, anaknya nikah, tak masuk saya. Apa ya Ustaz, ya susah kami ngantar Ustaz datang. Aku sudah datang di pintu pesta itu tak jadi. Nah, penyanyinya pakai rok pendek, lagunya jatuh bangun aku mendengar. Oleh sebab itu maka
hadiri pesta pernikahan sunnah silaturahim, tapi ada maksiat, menolak maksiat lebih didulu daripada menyambung silaturahim. Mesti punya kaidah kita, jangan mencela-mencela. Sebelumnya maaf Pak Ustadz, di luar tema. Hukum orang main timbangan dengan cara, bagaimana cara kita menegurnya. Setiap ditimbang sawit 50 kilo, baik tandang kecil maupun tandang besar 50 kilo. Kita pun duduk di timbangan itu 50 kilo. Karet gitu juga, karetnya kecil, diletakkan timbangan 50 kilo, dibacok batu bata 5 biji. Ada satu surat khusus untuk yang main timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, kalau dia nimbang dia curang. Wa idza qalu aw wazanuhum yukhsirun, kalau dia beli dia minta penuhkan timbangannya, tapi kalau dia jual dia curang. Orang yang main timbangan tidak bisa dengan taubat, tidak bisa dengan istighfar, maka dia mesti kembalikan semua harta orang yang dia makan. Anaknya makan haram, istrinya makan haram. Potong video ini, kirimkan ke orang yang main timbangan. Bagaimana agar tidak terlalu mencintai dunia? Masuk ke liang lahat. Kiblat ke sana kan? Kiblat ke sana. Kemana kiblat? Ke kiblat. Oh, perang. Miring. Nah, ingat saya dulu ke sana. Udah pindah. Kalau begini arah kiblat, kemana kepala? Kalau ke sana arah kiblat, kemana kepala? Jangan jawab, tanya kepala apa dulu. Kalau kepala jenazah, di kanan. Kalau kepala kambing mau kurban, di kiri. Motong kambing, kemana kepalanya? Di kiri. Kalau orang meninggal, kepalanya di kanan. Gitu kalau ustadznya cerdas. Nah, jadi nanti kalau ada keluarga meninggal, perempuan tak bisa, laki-laki turun ke bawah, Pak. Turun ke bawah, letakkan jenazah itu, hadapkan. Jenazah itu bukan telentang. Yang telentang itu orang selamat dari sungai. Jenazah itu mereng ke kanan. Makanya dibuatkan tanah bulat-bulat untuk menopang belakang. Disunahkan hidung jenazah itu setelah dikucung, dibuka itu, disunahkan wajah jenazah itu menempel ke tanah. Tempelkan ke tanah. Tempelkan ke tanah, letakkan batu di tengkuk, tempelkan ke tanah. Saat menempelkan jenazah ke tanah kita di bawah, itulah hilang rasa dunia ini. Tak ada lagi rasanya. Dulu saya masih ada lagi rasa dunia ini, nikmat ini, naik ini. Saya rasanya semua kendaraan di dunia udah saya naik. Dari mulai mobil sport, mobil itu, pesawat pribadi, tapi punya orang semua, tak ada. Tak ada lagi rasanya. Berjumpa orang pun begitu. Dulu saya kalau jumpa sama orang, jumpa pejabat itu, oh, sekarang ini sama aja rasanya semua. Kecuali sama ibu kepala dinas kesehatan. Ada sesuatu gitu. Nah, jadi oleh sebab itu hilangkan kita dunia ini dengan ke liang lahat. Atau paling tidak kalau ibu karena tak bisa masuk liang lahat, sering ziarah. Sering ziarah kubur. Kalau bisa dalam sebulan tu sekali nengok orang mati. Dibuka wajah orang mati itu, tengok lama-lama. Yang takut nanti keluar pula giginya Pak Ustaz. Yang takut. Buka penutup wajah itu, tengok lama-lama, bayangkan yang di situ tuh aku. Aku yang di situ tuh. Baju tinggal, semua tinggal. Bawa hanya amal. Itulah yang cuma dibawa. Itu rem. Tapi yang gara-gara ini nanti semua pegawai ini mau mati semua. Besok evaluasi Bu Kepala Dinas, mana evaluasi
Covid, tak dulu ibu. Nah, oleh sebab itu makan ibu-ibu yang lagi nafsu dunianya branded ziarah 3 kali sehari. Yang rumah diharap ya, itu singgah dulu, baru ke kantor. Gara-gara ingat mati inilah maka kami yayasan. Saya kalau mikir sendiri, gara-gara ingat mati inilah ceramah. Saya bilang sama Ustaz Alnof, ini kalau mati kita tinggalkan. Tak ada, kita mau meninggalkan nih. Mati kita bertegak masjid, tegak pesantren, tegak yayasan, sesudah Allah matilah. Ada yang kita tinggalkan untuk Riau ini. Maka tadi duit yang ibu masukkan tadi dibelikan ke semen, buatkan ke dua, mengalirlah pahala kita masing-masing. Terang kubur. Nah, kalau 100.000 itu terang. Tapi kalau 5.000 mau 5 melep. Jadi supaya hilang cinta dunia ini, banyak-banyak ingat mati. Ingat mati ini sebagai ceramah. Ingat mati, tak bisa tengok orang mati. Saya setiap itu datang, buka penutup wajah, masuk ke liang lahat. Apa hukumnya seorang istri bersuami menikah dengan suami orang? Ibu seorang istri tidak boleh nikah lagi dengan suami. Ibu kalau mau nikah sama suami orang mesti ditalak dulu. Habis talak nunggu 3 bulan, namanya iddah. 3 bulan nggak ada ngandung, baru dia bisa nikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau ada istri orang nikah dengan suami orang, maka itu bisa dipidanakan. Suaminya bisa nuntut ke polisi, ditangkap kasus perzinahan, karena istri tidak bisa menikah poliandri. Ada klinik gigi, ada klinik bersalin, ada klinik kulit, poliklinik. Ada teknik sipil, ada teknik minyak, ada teknik mesin, politeknik. Suamine loro, poliandri. Bojone loro, poligami. Main bola di pantai, polipantai. Jadi selama dia dengan suami orang berzina. Kalau itu terjadi di Bukit 9, kita khawatir turun azab Allah. Jadi mesti lapor supaya diambil tindakan. Lapor ke Pak Kades, lapor ke Pak RW, lapor ke Pak Dan Ramil, lapor ke Pak Kapolsek supaya diambil tindakan. Jangan diam. As-sakitu anil ab setan akhros. Diam melihat perbuatan maksiat, setan bisu. Wis setan bisu nih. Bisakah anak mengorbankan almarhum orang tua? Maksudnya berkurban untuk, bukan ayah semboli, bukan amak. Kalau bapak ibu punya duit 5 juta, datanglah ke pengurus masjid. Pak ketua masjid, pak pengurus, iko 2,5 juta untuk kurban ambo, nan 2,5 juta untuk almarhum ayah, nan 2,5 juta untuk almarhum amak. Yang sudah membuat alhamdulillah, yang belum membuat wek tahun ko. Begitu elok. Atau 2,5 juta tahun lalu dah hasil berkurban tiap tahun untuk diri sendiri. Kurban ini kan tidak wajib tiap tahun. Hukumnya sunat muakkad. Ini kurban untuk almarhum almarhumah. Sampaikah pahalanya Pak Ustaz? Sampai. Dari mana Ustaz tahu sampai? Pernah Ustaz mati rupanya.
Waktu Nabi menyembelih kurban itu apa Nabi? Allahumma Muhammad wa Muhammad. Kupotong kambing ini Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Nabi waktu berkurban itu di Madinah, Khadijah Mekah. Itu menunjukkan pahala kurban sampai ke Khadijah. Diambilnya kambing kedua, potongnya lagi. Allahumma hadza an Muhammad ummati Muhammad. Kusembelih kambing ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Waktu itu umat Muhammad SAW, seandainya yang tidak dapat, pasti waktu nyembelih itu dia untuk umat Muhammad yang ajo dan mati. Itu menunjukkan kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Yang ragu dengan tak sampai, saya sudah dari enggak sampai. Nah, doang mati, mau kirim kurban. Kalau enggak sampai, copek-copek beritahu. Saya menjawab beberapa pertanyaan. Dengan majunya media sosial, bagaimana cara memilih ceramah dari ustadz yang viral? Bagaimana cara agar tidak terpapar paham yang menyimpang? Yang pertama, lihat ustadznya belajar dari mana. Tuh yang pertama, ustadznya dari mana? Dari Lirboyo Kediri. Ustadznya dari mana? Dari Tambak Beras Jombang. Ustadznya dari mana? Dari Denanyar. Oh, ini dari mana? Ini dari Mbah Munawir Krapyak Jogja. Ini dari mana? Ini dari Sidogiri. Itu semua insya Allah Ahlus Sunnah wal akidahnya Asy'ari, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Bisa diulang? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Abdul Somad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buya Yahya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gus Baha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mbak Maimun Zubair Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ini ada ustaz dari Sumatera Barat. Dari mana dia? Dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Oh, ini dari Medan Sumatera Utara, Al-Jamiyatul Wasliyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Jangan ambil ceramah dari Wahabi, dari Syiah, dari liberal, dari Khawarij, dari Murji'ah. Kita berpegang kepada Ahlus Sunnah wal. Bagaimana caranya menerima ketetapan Allah dengan sedangkan hati kita belum bisa menerimanya? 2. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, tahan mulut, tahan pikiran, tahan hati. Sholat sunat duha, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sujud terakhir, minta kepada Allah, ya Allah tolong aku. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab 4. Siji loro telu papat. Sing siji a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing loro bismillahirrahmanirrahim. Sing telu alhamdulillahirabbil alamin. Sing papat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli. Habis itu doa minta kepada Allah. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko wis ngalor ngidulnya tanti iki. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minang. Aduh, aku kayak orang bahasa Minang. Ya Allah, itu banyak orang yang mintakan anak pertama, lembar yang kedua, lembar yang sampai percaya itu. Tapi kalau doanya di masjid Nurul Huda, doanya jangan kuat-kuat. Nanti kalau kuat dengar kawan. Ya Allah, ini harus berapa yang bina orang tekok, sopo. Ini doanya dalam hati. Kalau kawannya nanya, sampai doa apa? Jangan
urus doaku, urus saja doa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ngaji, 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 ngaji.